Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Satika dari jurusan Tadris Matematika semester 5. Baik, pada video kali ini saya akan membahas pada materi penyimpangan dari bentuk standar metode simplex ini. Kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, definisi dari penyimpangan dari bentuk standar metode simplex itu sendiri. Yang kedua, kondisi seperti apa penyimpangan tersebut bisa terjadi. Yang ketiga, langkah-langkah dari penyelesaian permasalahan dari penyimpangan bentuk standar metode simplex ini. Pada bagian selanjutnya juga akan dibahas sedikit contoh soal mengenai penyimpangan pada metode standar simplex ini. Baik, langsung saja kita bahas mengenai penyimpangan pada bentuk standar metode simplex. Sebelum masuk kepada penyimpangan pada bentuk standar metode simplex, terlebih dahulu kita ketahui apa itu metode simplex tersebut. Metode simplex merupakan salah satu teknik penentuan solusi optimal yang digunakan dalam pemrograman linear. Metode simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang melibatkan 3 variabel atau lebih yang tidak dapat diselesaikan dengan metode grafik. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan penyimpangan bentuk standar metode simplex? Penyimpangan bentuk standar metode simplex yaitu kondisi di mana masalah-masalah yang dihadapi dalam linear programming dalam metode simplex tidak selalu dapat diformulasikan dengan bentuk standar. Kapan penyimpangan pada metode simplex terjadi? Penyimpangan pada metode simplex terjadi karena yang pertama, fungsi tujuan Z bukan maksimalisasi, tetapi minimalisasi. Yang kedua, fungsi batasan bertanda negatif atau besar sama. Yang ketiga, syarat X1 dan X2-nya tidak terpenuhi. Misalkan X1 besar sama dengan min 10. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian metode penyimpangan dari bentuk standar metode simplex itu sendiri. Yang pertama, yaitu dilihat dari batasan dengan tanda sama dengan. Kalau suatu batasan memakai tanda kesamaan, maka cara mengatasinya adalah dengan menambahkan variabel buatan atau artificial variable. Yang kedua yaitu minimisasi. Minimisasi yaitu fungsi tujuan dari permasalahan linear programming yang bersifat minimisasi agar sesuai dengan bentuk standar yaitu maksimisasi. Caranya adalah dengan menggantikan tanda positif dan tanda negatif pada fungsi tujuan. Yang ketiga, fungsi pembatas bertanda besar sama. Jika fungsi pembatas bertanda sama dengan, maka harus diubah menjadi tanda kecil sama dan akhirnya menjadi sama dengan agar dapat menyelesaikan dengan metode simplex. Yang keempat, bagian kanan persamaan bertanda negatif. Bila bagian kanan persamaan bertanda negatif, maka harus diubah menjadi positif. Caranya dengan mengubah tanda positif negatif dari tiap-tiap koefisien, kemudian ditambah dengan variabel buatan. Yang kelima, bila minimum nilai Xj boleh negatif. Pada bentuk standar, nilai selalu positif dengan batasan Xj besar sama 0. Tetapi kadang-kadang suatu masalah dapat menghasilkan formulasikan linear programming yang memungkinkan nilai X tersebut negatif. Yang keenam, bila nilai Xj boleh positif atau negatif. Kalau hasil linear programming memungkinkan nilai Xj positif maupun negatif dan tidak ada batas negatif tertentu, negatif berapapun memungkinkan, maka nilai Xj diubah menjadi Xj turunan pertama dikurang Xj turunan kedua dengan ketentuan sebagai berikut. Xj turunan pertama itu mewakili untuk nilai positif dari Xj. Xj turunan kedua itu mewakili nilai negatif dari Xj. Selanjutnya masuk kita kepada contoh soal dari penyimpangan bentuk standar, yang mana diketahui sebuah fungsi tujuan. Minimalkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dengan batasan mesin A 2x1 sama dengan 8, mesin B 3x2 kecil sama 15, mesin
C, 6x1 ditambah 5x2 besar sama 30, di mana untuk x1 dan x2-nya besar sama 0. Langkah penyelesaian yang pertama kali harus kita lakukan yaitu yang pertama, fungsi tujuan agar menjadi maksimal dikalikan dengan min 1. Yang kedua, jika kendala bertanda positif, tambahkanlah ruas kiri satu variabel tambahan berupa tabel artifisial. Yang ketiga, jika kendala bertanda besar sama, kurangkan ruas kiri dengan variabel surplus dan tambahkan juga ruas kiri dengan variabel artifisial. Apa itu variabel surplus? Variabel surplus adalah variabel yang dikurangkan dari model matematika kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan besar sama menjadi sama dengan. Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Selanjutnya, langkah keempat, tambahkan pula variabel surplus dan artifisial ke dalam fungsi tujuan, di mana koefisien untuk variabel surplus sama dengan 0 dan koefisien dari variabel artifisial sama dengan M. M adalah konstanta yang nilainya sangat besar sekali tapi berhingga, misalnya ribuan dan puluhan ribu dan seterusnya. Langsung kita masuk ke soal, yaitu soal kita memiliki fungsi tujuan z-nya itu 3x1 ditambah 5x2. Maka kita ubah menjadi maksimalisasinya, kita kalikan dengan min 1, yaitu min z sama dengan min 3x1 dikurang 5x2. Selanjutnya ke batasannya. Batasannya mesin A yaitu 2x1 sama dengan 8. Kita ubah menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Selanjutnya mesin B2, 3x2 kecil sama 15, diubah menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 5. Yang ketiga, mesin C, 6x1 ditambah 5x2 ditambah 5x3 ditambah 5x6 besar sama dengan 30. Sehingga fungsi tujuan akan menjadi min z ditambah 3x1 ditambah 5x2 ditambah 5x3 ditambah 5x6 sama dengan 0. Masalah berikutnya yang muncul adalah setiap variabel dasar harus bernilai 0, sehingga mx3 dan mx6 di atas harus dinolkan terlebih dahulu, sebelum dipindahkan ke tabel simplex. Cara yang digunakan adalah dengan mengurangi bilangan m tersebut dengan bilangan m itu sendiri, yang sebelumnya dikalikan dengan setiap batasan yang menyebabkan munculnya bilangan m tersebut. Kita memiliki nilai fungsi kita, x1 itu 3, x2 5, x3 M, x4 0, x5 0, x6 M, dan nilai kanan kita itu 0. Kita akan mengubahnya, nilai M ini akan kita nolkan. Jadi kita kali dengan M, maka kita mendapatkan hasil 3 dikurang 2M, 5, x2-nya 5, x3-nya 0, x4-nya 0, x5-nya 0, x5-nya M. Dan untuk nilai kanan, NK ini nilai kanan, untuk nilai kanannya itu min 8M. Selanjutnya, proses kedua yaitu kita eliminasi M yang kedua. Untuk eliminasi M kedua sama dengan langkah sebelumnya, yaitu kita kalikan dengan M. Sehingga kita dapat hasilnya yaitu min 8 ditambah 3M, x2-nya min 5 ditambah 5M, x3-nya 0, x4 0, x5 0M, x6-nya 0, dan untuk nilai kanannya itu min 38M. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam tabel simplex, sehingga tabelnya adalah sebagai berikut. Ini bentuk awal dari tabel simplex.
pada tabel simplex ini kita harus mencari nilai Z-nya dan nilai kunci dari persamaan X-nya. Jadi yang pertama kita lihat pada nilai Z di tabel awal, yang mana nilai Z kita untuk X1 yaitu 3 dikurang 8M. Kita harus mengubahnya menjadi 0. Jadi untuk mengubah 3 dikurang 8M ini supaya 0 seperti ini, kita melakukan langkah-langkah eliminasi seperti langkah sebelumnya. Nah, jadi untuk soal ini, setelah proses eliminasinya, kita dapatkan nilai X1, X2-nya itu sudah 0. Sehingga kita dapatkan penyelesaian dari persoalan tersebut, yaitu nilai min Z-nya itu min 18. Jadi maka untuk Z kita itu nilainya 18. Untuk penyelesaian optimalnya X1 itu bernilai 4 sesuai dengan nilai kanan sini, dan X2-nya 6/5, dan Z minimal kita adalah 18. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai penyimpangan metode simplex yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang disampaikan, dan terima kasih atas perhatiannya. Disudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.